Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah media pembelajaran fisika, kalor dan perpindahan kalor. Nama pengembang Siti Hadijah, NIM 040351 0918. Menu pembelajaran terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian ada pretest, kemudian materi, selanjutnya post-test, kesimpulan, dan percobaan. Kita lanjut ke halaman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami konsep kalor dan perpindahan kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan 3 contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dari nilai post-test ke pretest ke post-testnya. Kemudian kembali ke menu pertama, kita masuk ke halaman kedua yaitu pretest. Nah, pretest ini jika kita menjawab contohnya konversi, maka jawabannya itu salah. Selanjutnya, jika menjawab maka ada tanda di bawah ini good atau jawabannya benar. Pretest soal yang kedua. Pretest soal yang ketiga. Kita klik tombol rumah itu kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke materi. Klik materi. Dalam materi terdiri dari 2 bagian, kalor dan perpindahan kalor. Terlebih dahulu kita mempelajari kalor. Kalor merupakan suhu menyatakan tingkat panas benda ketika memasak air, maka akan diperlukan energi panas untuk menaikkan suhu air tersebut. Pada suhu yang sama, zat masanya lebih besar akan mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini terdiri 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan klik konduksi. Dalam konduksi penjelasannya, ketika saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh yang panas itu bersentuhan dengan gelas. Nah, panas dari teh itu membuat gelas menjadi ikut panas. Berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Nah, teh itu yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti ini itulah yang disebut konduksi. Nah, contohnya itu bisa diklik pojok kanan bawah. Seperti besi yang dipanaskan. Kemudian contoh yang kedua, tutup panci menjadi panas saat memasak air. Next. Kemudian perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Nah, saat memasak air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas, namun lama-kelamaan air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Klik contoh kanan pojok kanan bawah. Ini contoh gerak balon di udara. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Next, yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Contohnya klik kanan bawah.
tubuh hangat di dekat api. Yang kedua, panas matahari ke bumi. Kembali ke menu utama, pojok kanan bawah. Kita lanjut. Setelah menjelaskan materi, siswa akan menjawab pertanyaan dari post-test. Post-test yang pertama, post-test yang kedua, post-test yang ketiga, post-test yang keempat, dan post-test yang kelima. Lanjut ke menu utama. Setelah siswa menjawab post-test, maka kesimpulannya yaitu kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor merupakan salah satu jenis fenomena perpindahan di mana kalor dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya apabila terdapat gradien suhu. Nah, setelah semuanya selesai, maka tugas siswa di rumah atau per kelompok bisa didiskusikan. Ini adalah lembar kerja siswa dan ada alat dan bahannya, cara kerjanya, kemudian jelaskan apa hasil dari percobaannya. Terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.